Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pada pertemuan kedua sayang ya, yaitu tentang jenis-jenis berita, meringkas dan menyimpulkan berita, dan kaidah-kaidah kebahasaan berita. Berikutnya ini tentang jenis-jenis berita sayang, ada 3. Pertama itu tentang peristiwa alam, yaitu berkaitan dengan bencana alam dan keindahan alam. Ini ada contohnya keindahan Pulau Ular dan banjir bandang menerjang Sulawesi. Ini langsung 2 contoh dari peristiwa alam. Terus yang kedua yaitu tentang peristiwa sosial sayang, yaitu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kriminal. Ini contohnya yaitu tentang pendidikan nih, itu tentang pelajar SMK Kota Bima yang menjadi anggota Paskibraka Nasional. Dan bisa juga contoh lainnya ya. Terus yang ketiga, ini peristiwa politik. Nah, peristiwa politik ini yaitu tentang pilkada, korupsi, pemerintah, atau pejabat, berkaitan dengan 3 hal itu. Ini salah satu contohnya yaitu tentang Bupati Bima yang memberikan bantuan sembako kepada korban kebakaran. Ini berkaitan dengan pemerintah atau pejabat sayang ya. Terus berikutnya materinya yaitu tentang meringkas berita dan menyimpulkan berita. Untuk meringkas berita ini dia harus mengandung unsur apa, kapan, dan mengapanya. Ini ada contohnya yaitu tentang 3 murid kelas 9 BINUS Simprong dan Global Jaya yang tergabung dalam tim 307 Junior ini berhasil meraih predikat kedua di ajang WSC. Ini untuk apanya, sedangkan kapannya yaitu pada tahun 2019. Untuk mengapanya yaitu tentang hal ini didasari dengan dukungan dari sekolah yang membekali mereka dengan banyak latihan. Jadi 3 unsur sayang ya. Sedangkan untuk menyimpulkan beritanya ini dari masih berita yang sama, yaitu tentang keberhasilan siswa tadi ya. Untuk menyimpulkan berita ini ada unsur apa, hanya itu doang ya. Jadi unsur apa dari berita tersebut yaitu berupa berita itu tentang 3 murid kelas 9 BINUS Simprong yang berhasil mendapatkan predikat di WSC itu sayangnya. Jadi sebelum mendapatkan ini harus baca keseluruhan semua berita terlebih dahulu. Terus materi berikutnya ini tentang kaidah-kaidah kebahasaan berita sayang, ada 6. Yang pertama tentang bahasa baku. Nah, bahasa baku ini yaitu tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Kalaupun menggunakan, itu menggunakan ini cetak miring kayak gitu. Nah, kedua itu kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai dengan 2 petik ganda seperti ini ya, di contohnya ini. Terus yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Ini untuk menerangkan. Jadi kalau ada kata bahwa di suatu kalimat berarti dia termasuk konjungsi bahwa. Dan keempat, penggunaan keterangan waktu. Untuk penggunaan keterangan waktu ini udah jelas ya, yang menunjukkan tahun, hari, bulan, jam kayak gitu. Berarti dia termasuk penggunaan waktu. Terus berikutnya ini poin kelimanya, itu tentang penggunaan kata kerja mental. Ini yaitu bersifat pendapat sayang. Dia ditandai dimulai dengan kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga atau menduga, berkesimpulan kayak gitu. Nah, ini di antara contoh yang Ibu gunakan yaitu tentang berpraduga. Ini contohnya yaitu contoh kalimatnya yaitu dugaan sementara penyebab kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Bisa juga tentang kesimpulan dari kasus ini yaitu korupsi di Bima meningkat, misalnya kayak gitu. Jadi diawali dengan kata-kata di atas yang ada di dalam kurungnya sayangnya untuk kata kerja mental. Terus yang terakhir dari kaidah kebahasaan ini yaitu penggunaan konjungsi temporal. Ini yaitu untuk menunjukkan urutan kejadian. Jadi diawali dengan kata sejak, kemudian, setelah itu, awalnya, akhirnya kayak gitu. Jadi kalau ada kata-kata tersebut berarti dia termasuk konjungsi temporal. Ini contohnya yaitu tentang awalnya kebakaran tersebut hanya mengenai salah satu rumah warga. Jadi ini salah satu contoh dari konjungsi temporal. Bisa juga diawali dengan kata-kata yang lain dalam kurung tersebut sayangnya. Demikian untuk materi hari ini. Jazakumullah khairan telah menyimak. Semoga Allah mampukan untuk memahamkan materi tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.